Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya mempunyai red aglonema atau amanjani. Red amanjani, ini aglonema merah yang dicari oleh ibu-ibu dan juga penggemar aglonema. Nah, ini langka ini. Saya mendapatkan dari seorang ibu umat yang namanya Bu Ana. Ini Pak Sutri, Pak Totok Bu Ana dari Pemalang memberi saya. Dan tidak hanya memberi, tetapi juga memberi contoh bagaimana cara merawat. Ini yang hijau campuran dan rupanya ini menyegarkan kamar saya sekarang. Saya sudah mulai merawat aglonema yang lain, tidak hanya ini. Dan nanti kalau sudah ada tongkolnya, ini keluar anakannya, akan saya pisahkan, kemudian nanti akan saya tanam di pot sendiri. Ini juga itu katanya oleh Ibu Ana, semuanya bisa diperanakkan, bisa disebarkan. Dan tentu saja perawatannya juga harus teliti. Kalau pagi biasanya 10-15 menit saya jemur di bawah matahari. Kemudian kalau terlalu lama layu, tetapi nanti kita masukkan kamar itu sudah layunya hilang, mulai seger lagi. Tapi kalau tidak pernah dijemur juga tidak seger. Nah, ini beberapa hari kemudian saya harus menyiapkan pupuknya. Ada pupuk. Ini saya memakai pupuk ini 1 sendok begini. Bisa untuk air 1 liter. Kemudian dipakai untuk menyirami aglonema ini. Supaya tumbuh subur dan kelihatan seger-seger semua. Bahkan ada beberapa di tempatnya Bu Ana itu dipakai untuk kantor-kantor. Kalau kantor membutuhkan hiasan-hiasan, misalnya bagian untuk customer service, biasanya membutuhkan hiasan penyegar, itu ternyata Bu Ana juga menyediakan itu. Dan ternyata ini menarik banyak orang. Saya sampai tidak bisa tidur ketika menerima ini pertama kali. Dan saya mulai merawat yang lain juga supaya sekarang terbiasa dengan merawat ini semua. Perhatian, pupuk dijemur tiap hari, dimasukkan lagi, kemudian diatur, nanti pupuknya ditakar dan semuanya harus diperhatikan. Kalau ada daun yang sudah mulai sedikit kena ulat atau sobek atau mungkin rusak, kurang segar, ini juga butuh perhatian khusus. Itulah yang namanya memelihara, yang namanya menjaga. Jangan sampai tanaman yang dijaga ini, yang sudah diserahkan kepada saya, kemudian rusak dan akhirnya tidak menarik. Dan juga akhirnya justru dibuang orang. Karena orang dimoi. Diemoi itu apa? Ditolak. Emoh itu tidak mau. Jadi akhirnya orang menolak rame-rame karena tidak menarik lagi. Nah, ini memelihara, menjaga. Dan kata-kata itu ternyata muncul beberapa kali dalam Injil hari ini. Injil hari ini konteksnya masih berbicara tentang nasihat Yesus terakhir ketika sedang dalam malam perjamuan terakhir. Kita tahu paginya Yesus ditangkap. Yesus mulai tidak tenang karena akan meninggalkan murid-muridnya yang sudah dirintis, disatukan, yang sudah hidup bersama selama 3 tahun, dan kemudian juga yang menyusul kemudian mereka sudah akrab, mereka sudah menerima ajaran Yesus, sudah percaya akan Allah Bapa, sudah mendengarkan firman Yesus dan menyampaikan tentang Bapa. Dan mereka semua sudah percaya bahwa Yesus berasal dari Bapa. Maka Yesus mulai merasa ragu-ragu, mulai merasa gamang
meninggalkan murid-murid yang sudah dekat itu, yang sudah merasakan formasi Yesus, hidup bersama Yesus, yang sudah terformat dengan pewartaan Tuhan, yaitu pelayanan, tetapi juga satu pewartaan Injil, kabar gembira itu. Nah, Yesus akhirnya memohon dengan sangat dalam suasana galau. Ya Bapa, saya mohon mereka, peliharalah mereka. Kata itu mungkin muncul 2 kali, memelihara dan juga menjaga mereka. Saya tidak mohon Bapa untuk mengambil mereka dari dunia, tetapi saya mohon supaya Engkau menjaga dalam pergulatan di dunia ini. Karena mereka harus bersaksi tentang Aku, tentang kabar gembira, berarti juga bersaksi tentang Bapa yang penuh kasih. Karena Bapa dan Aku adalah satu, begitu kata Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, menjaga, Bapa yang menjaga, yang memelihara, itu bukan sembarangan, tetapi memelihara seperti memelihara tanaman aglonema tadi. Dipupuk, dijaga supaya kena sinar matahari dalam hitungan menit, tidak terlalu lama, tapi juga tidak terlalu sedikit. Kemudian jam-jam tertentu harus dikeluarkan. Pada hari-hari tertentu harus diberi pupuk, dan pupuk itu pun khusus ada takarannya. 1 sendok itu 1 liter air, bisa dipakai di potnya, dan kemudian nanti akan kelihatan seger. Kalau ada yang layu, harus pelan-pelan dipotong. Dan kemudian kalau sudah ada tongkolnya, sudah beranak, dilepaskan supaya ini tetap cantik dan anak-anaknya juga tumbuh lagi. Itulah memelihara, menjaga. Bapa juga akan dengan teliti menjaga, memelihara para pengikut Kristus, yang percaya pada Kristus, yang beriman pada Kristus. Kita semua juga beriman pada Kristus. Kita juga dijaga oleh Kristus. Kita semua juga oleh Bapa sendiri diberi pupuk, diberi kekuatan, diberi matahari, sinar, supaya kita semua semakin tahan banting dalam menghadapi kesulitan-kesulitan hidup. Sebetulnya bukan kesulitan, tetapi tantangan-tantangan hidup yang membuat kita semakin dewasa, semakin bijaksana, semakin bisa mengatasi masalah-masalah yang semakin beragam. Dan disitulah kedewasaan kita. Tidak diambil masalah-masalah kita ini oleh Bapa, tetapi diberi kekuatan untuk menghadapinya. Itulah kunci memelihara, kunci menumbuhkan, kunci menjaga. Bukan tidak boleh berkembang, tetapi harus berkembang dengan sendirinya. Saudara-saudari yang terkasih, pengalaman saya dipelihara oleh Tuhan, dan itu saya nikmati ketika saya sebagai frater calon imam dulu dididik, diformasi, dibentuk. Waktu itu saya disuruh bekerja sebagai kuli di pabrik teh di Pekalongan. Ingat saya, teh cangkir. Dan bosnya pun, pemiliknya waktu itu ingat, yaitu namanya Pak Hudiono Kumara atau Yang Pun, Pak Yang Pun. Dan sampai sekarang teh cangkirnya, pabriknya masih ada. Saya waktu itu sekitar sebulan saya harus bekerja sebagai kuli, mengangkut teh-teh kering dari truk dibawa ke gudang. Kemudian teh kering itu yang akan dibakar atau digoreng, itu saya angkut dari gudang ke tempat penggorengan. Nanti di penggorengan saya masukkan ke penggorengan karung-karung teh, daun teh yang sudah kering itu, kemudian digoreng. Setelah digoreng, kemudian nanti dientas, dan setelah itu dijembreng dan dicampur dengan rasa. Misalnya rasa melati, tehnya rasa melati, nanti dikasih bunga melati. Ketika rasa gambir, dikasih gambir. Nanti diputer, dicampur-campur, di packing, nanti baunya sudah semerbak.
Saya waktu itu tinggal bersama frater satu lagi yang namanya Frater Irwan Susyananta. Tapi Frater Irwan ini bekerja di tempat lain, yaitu di home industri batik. Dia punya pengalaman sendiri juga. Dia sekarang bertugas di Paroki Kampung Sawah, Bekasi, atau Ujung Aspal, Bekasi, termasuk Keuskupan Jakarta. Nah, saudara-saudari yang terkasih, waktu itu saya setiap hari digaji, saya lupa berapa, pokoknya habis untuk makan saja, untuk makan kami berdua. Dan kemudian kalau pagi kami beli nasi megono, nasi yang dikasih gori atau nangka mentah, kemudian diparut kelapa, dan kemudian lauknya nanti tempe goreng. Itu setiap pagi sarapan saya dengan Frater Irwan itu terus. Kalau siang kita makan di pabrik, pulang kalau malam baru kita makan bersama lagi. Nah, saya merasakan berat ya. Waktu itu saya ingat ketika saya pertama kali setelah sekitar 1 minggu tidak mengikuti misa, kemudian saya di kapel susteran untuk menunggu misa. Saya berlutut di depan Sakramen Maha Kudus Tabernakal. Tanpa sadar saya menangis. Saya merasakan rindu pada Ekaristi. Saya merasakan beratnya ketika saya menjadi kuli di pabrik teh cangkir itu. Maka menangis di situ. Saya lepas semuanya. Tetapi juga saya merasakan Tuhan yang melindungi saya, mengatur semuanya. Suster, waktu itu suster SND yang menyiapkan kos-kosan kami ketika kami datang. Dan kemudian juga suster SND ini yang mencarikan tempat bagi kami untuk kerja praktek itu. Dan yang mengetahui hanya ownernya saja, bukan karyawan yang lain, tidak ada yang tahu kalau kami frater. Maka saya merasakan perlindungan Tuhan, mengatur semuanya seakan-akan Tuhan itu. Dan ketika saya juga mempunyai gaji yang terbatas, bisa untuk makan kami semua, dan semuanya cukup, dan kami pun merasakan syukur itu. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.